Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu di dalam masa pengenalan lingkungan sekolah atau masa orientasi siswa baru, di mana masa orientasi ini nanti digunakan untuk memperkenalkan tentang lingkungan sekolah dan juga mengenalkan tentang berbagai hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan yang ada di sekolah. Kali ini saya akan membawakan materi tentang generasi Z di era revolusi industri 4.0. Namun sebelumnya akan saya perkenalkan diri dahulu. Nama saya adalah Agus Adibil Muhtar. Saya merupakan pengajar fisika di SMA Negeri 3 Temanggung. Kali ini akan kita bahas atau kita angkat sebuah tema, yaitu tentang generasi Z di era revolusi industri 4.0. Nah, nanti akan kita bahas apa saja sih generasi Z, kemudian apa saja revolusi industri 4.0. Nah, baik, kita lanjutkan. Sebelum membahas tentang generasi Z, ada baiknya kita mengenal apa itu istilah-istilah dalam generasi yang sering kita dengar. Sering kita dengar ada istilah namanya generasi X, kemudian generasi Y, lalu yang terakhir adalah generasi Z. Nah, apa itu generasi X? Secara mudahnya bahwa generasi X ini merupakan orang-orang yang lahir itu di antara tahun 1930 sampai dengan 1980. Kalau teman-teman menyukai hal-hal yang klasik, tentu saja akan ingat di sebelah kiri ini ada Bang Haji Rhoma Irama. Ini merupakan artis kawakan yang terkenal sekitar tahun 80-an ya, 80 70-an begitu. Kemudian ada juga kita kenal ada Bang Iwan Fals yang lagunya sangat melegenda. Nah, ini Bang Iwan Fals ini juga terkenal pada tahun 80-an 90-an juga. Lalu kemudian kita kenal ada juga Warkop ya, DKI Dono Kasino Indro. Nah, kemudian juga mungkin ya nenek-nenek kita kemudian atau kakek-kakek kita itu adalah termasuk orang-orang pada generasi X, karena mereka lahir di antara tahun 1930 sampai dengan 1980. Nah, ini yang kita sebut sebagai generasi X ya. Cara mudahnya adalah membedakan pada tahun berapa mereka lahir begitu. Kemudian kita lanjutkan dengan generasi Y. Nah, apa itu generasi Y? Generasi Y itu, ini mohon maaf ini salah tulis ya. Generasi Y itu merupakan generasi yang lahir antara tahun 1980 sampai 1995. Contohnya dulu waktu awal-awal tahun 2000-an gitu, tahun 2000-an ini ada salah satu aktor yang sangat terkenal sekali ya, namanya Bang Nicholas Saputra. Dulu filmnya ada Apa Dengan Cinta. Lalu ada juga kita kenal ini Mbak cantik namanya Citra Kirana ya, artis sinetron. Kemudian juga ini olahragawan sepak bola yang fenomenal berasal dari Mesir, namanya Muhammad Salah atau Mo Salah. Nah, orang-orang ini merupakan orang-orang yang lahir pada generasi Y atau generasi antara tahun 1980 sampai dengan 1995. Nah, kemudian yang terakhir, apa itu generasi Z? Nah, ini secara mudahnya generasi Z itu merupakan generasi yang lahir antara tahun 1995 sampai sekarang. Yang paling terkenal ya, ini kalau yang dari Korea ini ada Blackpink. Kemudian yang suka main game pasti kenal dengan nama ini ya. Ada yang tahu nggak ini siapa namanya? Ya, Chess No Limit ya. Yang main game itu pasti kenal. Nah, sekarang kenapa kita angkat perbedaan antara generasi X, generasi Z, dan generasi Z? Nah, generasi X, generasi Y, dan generasi Z itu ada perbedaannya. Perbedaannya di apa? Yaitu di penguasaan informasi dan teknologi. Kakek kita, nenek-nenek kita gitu ya, mereka mungkin tidak terlalu familiar dengan smartphone. Tetapi untuk generasi Y dan Z familiar dengan yang namanya handphone.
atau peralatan-peralatan yang memanfaatkan teknologi informasi seperti internet dan sebagainya. Makanya kalau orang-orang yang lahir pada generasi X itu mereka lebih cenderung simple dalam penggunaan teknologi ya, tidak pengen ribet gitu. Sebagai contoh ya, bapak saya itu lahir pada generasi X. Ketika saya belikan smartphone itu tidak mau. Maunya apa? Maunya adalah model HP Nokia yang zaman dulu begitu, yang ada tombolnya yang kelihatan gitu ya. Number pad-nya itu kelihatan. Kalau diberikan HP dengan touchscreen itu tidak mau. Nah, makanya penguasaan teknologi antara generasi X, Y, dan Z itu berbeda. Teman-teman sekalian, merupakan generasi Z, generasi yang beruntung karena sudah merasakan perkembangan teknologi yang sangat luar biasa sekali. Sedangkan generasi Y seperti saya ya, saya lahir tahun 80-an, ini merupakan generasi yang berada di tengah-tengah ya. Berada di tengah-tengah bahwa dulu kami masih mengalami TV tabung ya, kemudian masih mengalami ketika nonton TV itu yang punya hanya satu orang satu kampung sehingga kita rebutan. Kemudian generasi Y ini pun juga tidak akan mengalami kesulitan ketika harus beradaptasi dengan teknologi-teknologi yang ada. Kami merupakan bagian dari masa lalu dan bagian masa depan. Nah, sedangkan anak-anak sekarang itu merupakan generasi Z, itu merupakan anak-anak generasi di masa yang akan datang. Sehingga apa? Sehingga jangan heran bahwa mindset atau pola pikir antara generasi X, Y, dan Z itu berbeda. Nah, sehingga kadang menimbulkan konflik perbedaan-perbedaan ini. Sehingga perlu sebuah pemakluman bahwa generasi X, Y, dan Z ini mempunyai penguasaan informasi teknologi yang berbeda-beda begitu. Baik, kita lanjutkan. Apa sih era digital 4.0 gitu? Mungkin belum banyak yang mendengar ya, tetapi kita sudah mengalami itu. Era digital 4.0 itu merupakan sebuah revolusi baru di bidang industri yang berfokus pada konektivitas. Konektivitas misalnya setiap hari kita pasti akan berkait dengan koneksi internet, kemudian juga dengan hal-hal yang serba otomatis. Contoh misalkan zaman sekarang sudah tidak mengherankan lagi apabila kita sudah melihat mobil yang berjalan tanpa disopir karena itu sudah otomatis. Kemudian juga mesin learning ya, perkembangan robot ini sangat masif sekali. Dulu tahun 80-90 robot ini dianggap sebagai sesuatu yang mustahil begitu. Tetapi zaman sekarang robot itu dianggap sebagai sesuatu hal yang biasa saja. Bahkan di pabrik-pabrik itu robot sudah menggantikan peran manusia dalam pekerjaan sehari-hari. Era digital 4.0 itu ditandai dengan real time data. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Dulu ketika kita hendak memberikan kabar kepada seseorang, itu kita harus melewati kantor pos ya, mengirim surat. Kemudian kalau pas lebaran ini juga ada kartu ucapan lebaran. Kemudian juga dulu kalau misalkan masih zaman bapak-bapak dulu, itu HP belum ada, adanya pager ya, pager. Jadi mengirimkan pesan-pesan singkat. Nah, real time data itu apa? Real time data itu adalah apa yang kita kirim, itu adalah apa yang kita terima saat itu juga. Jadi data ini tidak tertunda, tapi langsung saja. Nah, sebagai contoh ketika teman-teman menggunakan WhatsApp untuk mengirimkan pesan begitu. Nah, pesan ini akan langsung terkirim, tidak perlu menunggu berapa hari begitu. Akan langsung terkirim. Nah, ini yang namanya real time data. Sehingga ciri utama dari era digital 4.0 adalah bagaimana data ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Kalau zaman dahulu orang untuk bertemu saja itu harus janjian gitu. Nah, kalau sekarang nggak perlu. Nah, ini sebagai contohnya ilustrasi janjian ketemu tapi masing-masing sibuk menggunakan HP masing-masing ya. Kenapa? Karena badannya di sini, raganya ada di sini, tapi jiwanya entah kemana begitu ya. Entah malang-malang buana, entah kemana. Nah, inilah kemudian yang menjadi sebuah permasalahan pada era digital 4.0. Kemudian era digital 4.0 ini juga ditandai dengan internet yang semakin cepat. Saya ingat ketika tahun 2000-an itu internet itu sangat lambat sekali dan internet merupakan barang mewah. Tapi sekarang siapapun bisa mengakses internet melewati HP mereka ya. Seiring dengan perkembangan handphone juga yang lebih canggih. Kita dapat mengirimkan foto, video ya secara cepat begitu. Nah, inilah kemudian yang dinamakan dengan era digital 4.0. Kalau tadi kita sudah membahas tentang kelebihan-kelebihan yang pada generasi Z di era revolusi industri 4.0, kita juga harus melihat ternyata ada banyak sekali dampak-dampak negatif yang timbul begitu. Nah, pada umumnya orang tua itu sering berkonflik dengan anak
hanya masalah HP. Dianggap bahwa anak-anak sekarang itu hanya dikenal sebagai anak-anak yang hanya main HP saja, ya. Kecanduan dalam menggunakan smartphone. Padahal sebenarnya itu ada perbedaan pengetahuan. Karena orang-orang tua kita itu lahir pada generasi X atau pada generasi Y, sedangkan kita lahir pada generasi Z. Maka perbedaan ini kemudian yang harus dikomunikasikan. Boleh menggunakan HP, boleh menggunakan gadget, tetapi jangan sampai menjadi sebuah kecanduan begitu. Nah, dampak negatifnya seperti apa? Nah, ini banyak sekali dampak negatifnya. Dampak negatifnya berupa bullying. Bullying itu berupa intimidasi, kemudian sampai mengarah ke arah kriminalitas. Misalkan ya, banyak kasus kalau di luar negeri ini kehilangan nyawanya atau bunuh diri hanya gara-gara dibully di media sosial. Di Indonesia pun juga ada seperti itu. Nah, makanya teman-teman sekalian sebagai generasi Z ini harus pandai dan pintar dalam menggunakan atau memanfaatkan teknologi yang ada. Jangan sampai gara-gara teknologi ini kemudian merugikan banyak orang lain, ya, merugikan diri sendiri, merugikan keluarga, dan merugikan banyak orang. Semua kecanggihan yang ada ini sebenarnya bisa dimanfaatkan secara positif untuk mendapatkan keuntungan atau secara bisnis. Nah, nanti akan saya ungkap seperti apa ini bisnis yang bisa teman-teman jalankan pada revolusi industri 4.0 ini. Hal yang paling penting dalam revolusi industri 4.0 itu adalah literasi atau kesadaran, ya, kesadaran dalam menggunakan teknologi atau kita kenal dengan nama literasi atau kesadaran digital. Nah, literasi atau kesadaran digital ini menjadi sangat penting sekali supaya teman-teman generasi Z ini tidak tersesat dalam menggunakan teknologi digital. Sebuah survei menunjukkan bahwa hampir 143 juta jiwa penduduk Indonesia ini tahun 2017 ini menggunakan internet. Nah, kalau tahun 2017 saja sudah sedemikian banyak, apalagi sekarang, tahun 2021. Tetapi ternyata penggunaan kecanggihan teknologi ini tidak dibarengi dengan adanya literasi digital. Sehingga apa? Orang akan mudah terpancing, ya, terpancing berita bohong, terpancing hoaks, kemudian secara emosional menanggapi hal-hal secara berlebihan. Makanya ini dibutuhkan sebuah kematangan emosional, sebuah kesadaran digital supaya apa? Supaya teman-teman tidak rugi. Supaya ketika kemudian kita berkomunikasi dengan orang, ya tidak disalahgunakan. Nah, ini contohnya seperti ini. Sudah susah-susah nentuin waktu buat ketemu, sekalinya ketemu malah pada main HP sendiri, begitu. Atau malah menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Berita yang tidak benar ini kita sebut dengan hoax, ya. Hoax ini perlu diingat ini berpotensi kriminalitas, di mana bisa dikenakan undang-undang pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang kita kenal dengan nama UU ITE. Karena mereka tidak sadar dalam menyebarkan berita-berita bohong. Nah, motifnya ini banyak, ya. Motifnya apa? Supaya bisa cuma hanya untuk terkenal saja, misalkan untuk iseng, ya, atau karena politik. Nah, ini biasanya ketika masa-masa pemilu ini banyak sekali hoak-hoak yang beredar, ya, mendiskreditkan kepribadian seseorang, kemudian memojokkan seseorang. Nah, ini berita-berita hoak banyak sekali beredar. Nah, teman-teman sekalian, ini harus bisa memilah dan memilih. Kira-kira berita ini benar atau enggak? Caranya gimana? Nah, ini caranya begini. Caranya adalah saring sebelum sharing. Ya, saring sebelum membagikan. Kita pikir dulu, benar nggak sih ini beritanya ini? Ketika teman-teman mendapatkan informasi seperti itu, maka harus cek dan recheck. Sekali lagi cek dan recheck. Benar nggak sih? Makanya perlu pembanding. Misalkan mendapatkan informasi tentang, contohnya, memakan buah Majapahit bisa menangkal corona, misalkan, ya, buah maja, ya, buah yang pahit itu bisa menangkal corona. Bener nggak sih? Jangan sampai kita menerima berita seperti itu langsung kita share ke teman-teman. Jangan sampai seperti itu, karena bisa merugikan orang lain. Boleh jadi apa yang kita share itu kemudian menjadikan bahaya bagi orang lain. Ketika mendapatkan sebuah informasi yang meragukan atau berpotensi hoax, maka teman-teman sekalian harus mencari informasi pembanding. Bener nggak sih apa yang saya terima ini? Jadi jangan buru-buru di-sharing, tapi ditelaah dulu. Ditahan dulu, disaring sebelum teman-teman sharing. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana beretika di media sosial. Nah, sekarang ini kan kita lebih banyak menggunakan daring, ya, apalagi pembelajaran di masa pandemi ini pasti akan menggunakan daring, entah menggunakan WA,
teleconference, Zoom, dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa etika-etika yang perlu dijaga. Yang pertama adalah jangan sekali-kali mengumbar hal-hal pribadi di medsos. Orang-orang nggak akan peduli. Ya, orang-orang nggak akan peduli. Kenapa? Karena mereka sudah punya masalah masing-masing. Sehingga jangan sekali-kali mengumbar hal-hal yang pribadi atau private ke media sosial. Banyak sekali yang kemudian mengumbar foto-foto yang tidak layak atau foto-foto seronok misalkan di media sosial. Nah, itu menjadi kasus itu. Kemudian yang kedua, beretika di media sosial adalah hindari kata-kata kotor. Ya, jangan mengumpat, jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, karena itu bisa berpotensi terkena UU ITE. Ya, ketika Anda mengata-ngatai teman, kemudian tidak terima, di screenshot, nah itu sebagai bukti, nah jadi kasus deh. Ya. Makanya hindari kata-kata kotor, debat kusir, hasutan, dusta, atau hal-hal yang negatif. Penuhilah hidup-hidup kita itu dengan hal-hal yang positif. Ketika memposting di media sosial, pastikan postingan itu kita pikir dulu, bermanfaat gak ini? Ini kira-kira ketika saya sharing, ketika saya bagikan ke medsos, bermanfaat tidak? Ketika tidak bermanfaat, ya nggak usah. Atau ketika sebagai pengingat, ya cukup kita posting tapi mode private, tidak semua orang bisa melihat. Kemudian yang ketiga, jangan sekali-kali menyebarkan konten pornografi dan sara atau suku ras agama, karena ini berpotensi menimbulkan kehebohan. Banyak sekali yang bisa kita jadikan pelajaran tentang konten-konten pornografi dan konten-konten sara yang banyak beredar di media sosial. Nah, kemudian yang keempat, harus disaring dulu informasi-informasi yang kita dapatkan sebelum kita bagikan ke orang lain. Saring sebelum sharing. Kemudian yang selanjutnya, pahami konten secara menyeluruh. Ketika kita mendapatkan sebuah berita, itu kita harus menelaah lagi. Ini beritanya kok sepotong ya, yang utuhnya bagaimana begitu. Dengan memahami sebuah berita secara utuh, maka kita tahu begitu ya. Kita harus juga bisa membedakan opini dengan fakta dan data. Ketika kita mengajukan sebuah berita misalkan, atau sebuah men-sharing sebuah berita, maka datanya harus jelas. Jangan sampai katanya-katanya. Nah, inilah etika-etika di dalam media sosial yang teman-teman perlu ketahui. Ini yang menarik ya, yang terakhir, bagaimana sih teman-teman sebagai generasi Z ini menciptakan sebuah peluang bisnis digital? Bagaimana caranya? Teman-teman bisa menjadi seorang konten kreator YouTube. Pak Agus juga menjadi konten kreator YouTube ya. Nah, syaratnya gimana? Sesuaikan dengan passion. Nah, contoh nih, Ryan's Toys, ini YouTuber anak terkaya ini dari Amerika. Dia penghasilannya per tahun itu bisa ratusan miliar. Per bulan itu bisa miliaran rupiah. Cuma apa? Cuma mereview mainan-mainan saja. Kemudian juga mungkin teman-teman kenal dengan namanya Tan Boy Kun ya. Tan Boy Kun ini salah seorang YouTuber yang apa? Passionnya itu pada makanan. Dia makan banyak gitu ya. Makan banyak, makan macam gitu dan segala macam, dan menarik begitu. Menarik bagi orang yang melihatnya. Nah, Tan Boy Kun ini gajinya tukang makan, udah makan enak, dapat duit miliaran lagi per bulan. Kemudian juga ada yang namanya ini Atta Halilintar juga ini sampai miliaran rupiah. Kemudian yang baru naik daun ini ada namanya Vicky Naki. Nah, Vicky Naki ini dia seorang ahli bahasa ya, menguasai bahasa Rusia, berbagai macam bahasa, dan ini konten YouTube-nya menarik ya. Kita kenal juga adanya Mbak Im Wong ya, Mbak Im Wong dengan kegiatan-kegiatan sosialnya, dan mereka menjadi YouTuber dan bisa mendapatkan penghasilan atau finansial dari memanfaatkan teknologi digital yang ada sekarang. Atau yang selanjutnya teman-teman bisa berjualan ya, jualan bibit tanaman misalkan, atau sesuai dengan hobi, misalkan ada yang punya hobi koi ya, ikan koi, boleh berjualan ikan koi ya. Di mana? Mudah. Sekarang Facebook sudah menyediakan platform marketplace, teman-teman bisa jualan di situ. Teman-teman misalkan punya passion pas sepatu ya, sepatu, tas, jualan di situ nggak apa-apa, itu bisa menghasilkan. Nah, inilah peluang-peluang bisnis digital untuk generasi Z atau untuk teman-teman sekalian. Jadi nggak cuma hal-hal negatif saja, tetapi bagaimana cara kita mengolah hal-hal negatif itu menjadi hal-hal yang lebih positif. Teknologi ini sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk hal yang baik atau hal yang buruk. Nah, semuanya tergantung teman-teman ya. Sebagai generasi anak masa depan, tentunya harus dituntut lebih kreatif lagi. Gitu ya. Baik, saya kira cukup. Nanti kapan-kapan bisa kita lanjutkan kalau ada waktu. Kita akan bahas tentang peluang-peluang bisnis lagi yang akan ada.
Terima kasih, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.